Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Senang bisa kembali berbagi firman Tuhan malam ini. Dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari berada saat ini, baik di rumah, di kantor, atau ada yang sedang di dalam perjalanan menyetir mobil atau motor menuju ke rumah, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tetap Kuat di Tengah Masalah. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan baik kepada kami semua. Kami punya waktu untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Bicaralah kepada kami semua dan tolong saya untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mulai dari Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Saya akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan demikian. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang Maha Suci di rumah Tuhan di surga, di mana Yesus merintis jalan masuk ke tempat itu untuk kita. Dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung kita untuk selama-lamanya, seperti Imam Melkisedek. Saya yakin hampir sebagian besar dari saudara pernah naik kapal atau perahu, tentu pernah. Baru seminggu yang lalu saya baru saja naik kapal dari Batam ke Pinang, lalu kembali lagi dari Pinang ke Batam. Nah, supaya kapal itu atau perahu tidak dibawa oleh arus pada saat kapal atau perahu itu ingin berlabuh, maka kapal itu memerlukan jangkar. Gunanya jangkar di sini adalah untuk menahan kapal agar tidak terbawa oleh gelombang arus lautan pada saat kapal itu berlabuh di dermaga. Pada waktu kapal berlabuh, ABK atau anak buah kapal harus segera menurunkan jangkar ke dasar laut. Ketika jangkar itu sudah tertancap di dasar lautan, maka kapal tadi atau perahu itu tidak akan dibawa oleh arus. Walaupun dia berlabuh di situ, dia berlabuh dengan tenang karena ada jangkar yang menahan dia. Nah, dalam hidup kita ada banyak kesukaran, penderitaan, masalah sakit penyakit, keuangan, hutang. Itu semua merupakan gelombang arus lautan yang akan menghanyutkan kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki jangkar, pegangan, maka sudah bisa dipastikan bahwa kehidupan kita akan terbawa oleh arus. Nah, itu sebabnya penting bagi kita untuk memiliki jangkar dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani yang baru saja kita baca tadi, kita menemukan bahwa Yesus itu adalah pengharapan kita, atau Yesus adalah jangkar kehidupan kita, pegangan yang kuat. Kata-kata dalam Ibrani itu sangat indah sekali. Menurut saya ini kata-kata yang sangat powerful, penuh inspirasi. Saya ingin kita baca sekali lagi ayat-ayat itu. Dikatakan, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat. Bukan hanya pegangan yang kuat, kalimat berikut dikatakan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang Maha Suci di rumah Tuhan di sorga, di mana Yesus merintis jalan masuk ke tempat itu untuk kita. Bayangin, itu terpaut di surga. Dan itu semua dikerjakan oleh Yesus. Dan dikatakan sudah masuk ke sana, Yesus menjadi imam agung kita. Bukan hanya untuk kemarin atau hari ini, tetapi kata-katanya dikatakan untuk selama-lamanya. Seperti Imam Melkisedek. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang perlu kita ingat, yang perlu menjadi pertanyaan juga malam ini adalah, kenapa sih kita memerlukan jangkar kehidupan?
Kalau perahu tadi, kapal tadi, dia perlu jangkar supaya menahan dia untuk tidak pergi kemana-mana pada saat dia berlabuh, sehingga orang-orang bisa tenang, aman keluar dari kapal itu. Dan coba pikirkan, kenapa kita memerlukan jangkar bagi kehidupan? Sederhananya gini, kita memerlukan jangkar kehidupan adalah karena selama kita masih hidup, kita pasti akan selalu menghadapi persoalan. Terkadang hidup kita itu di atas, terkadang hidup kita juga di bawah. Padahal kita ini bukan ban mobil, tetapi kenyataan hidup mengajarkan kita seperti ban mobil. Hidup berputar-putar, ada kalanya di atas, ada kalanya di samping, ada kalanya juga ada di bawah. Terkadang masalah itu datang seperti tamu yang tidak diundang. Tiba-tiba aja udah nongol aja tuh di depan pintu. Terkadang satu masalah belum selesai, kita menyelesaikannya, yang satu sudah datang lagi tuh. Jadi hidup kita itu serba penuh dengan masalah. Saya istilahkan ini sebagai arus gelombang lautan. Nah, biasanya menghadapi kondisi dan keadaan semacam ini, tidak sedikit orang mulai kehilangan pengharapan. Mereka mulai mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Mereka berkata, di manakah Tuhan ketika saya mengalami masalah ini? Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa dia membiarkan saya menderita seperti sekarang ini? Ada juga orang yang hidup dalam keputusasaan. Dalam keputusasaan, mereka akan berkata, sudahlah, kalau Tuhan mau tolong, ya tolong. Tapi kalau tidak, ya terserah Tuhan deh. Saya sudah berdoa habis-habisan, toh kenyataannya apa yang saya doakan tidak terwujud juga. Lebih baik saya hidup dengan kemampuan saya saja. Sudahlah, tidak usah bawa-bawa Tuhan deh. Sudahlah, buat apa juga setiap minggu datang ke gereja. Dan tidak sedikit orang juga yang hidup dalam ketakutan. Pada akhirnya mereka biarkan ketakutan menyelimuti diri mereka. Hidup itu seakan tidak ada lagi hari depan, tidak punya hari esok lagi. Nah, begitulah reaksi orang-orang pada umumnya ketika menghadapi masalah. Lebih mudah untuk merespon kesukaran dengan ketakutan, keputusasaan, kekhawatiran, daripada berharap akan hari depan yang lebih baik. Malam ini, sebelum kita tidur, saya akan bagikan 4 langkah sederhana kepada kita semua agar kita tetap hidup di dalam pengharapan, tetap kuat di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Saya nggak tahu masalah apa yang saudara hadapi, tapi izinkan firman Tuhan malam ini datang kepada saudara, supaya saudara dapat melewati setiap masalah saudara, dan saudara dapat meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan, sebagaimana yang Tuhan sendiri janjikan kepada kita. Mari kita mulai dari yang pertama. Langkah pertama supaya tetap tegar adalah 1. Menerimalah masalah sebagai sesuatu hal yang normal. Sekali lagi, terimalah masalah sebagai sesuatu hal yang normal. Nah, menerima masalah sebagai sesuatu hal yang normal itu harus di dalam pikiran kita. Karena masalah itu bisa terjadi kepada siapa saja. Orang yang menerima penderitaan atau masalah sebagai sesuatu hal yang normal, dia tidak akan kaget atau heran akan penderitaan yang datang seperti tamu yang tak diundang tadi itu terhadap dirinya. Hal itu ditulis dengan baik dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Saya suka ayat ini. Kita lihat dikatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Sekali lagi, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran atau kamu kaget terkejut dengan nyala api penderitaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kamu. Jadi kalau kita mengerti ayat ini dan kalau kita menerima penderitaan sebagai sesuatu hal yang normal, kita tidak akan heran dan terkejut dengan penderitaan yang datang dalam kehidupan kita. Logika sederhananya sih begini. Jika matahari, hujan, angin, kita terima sebagai sesuatu hal yang wajar dan normal dalam kehidupan kita. Ya demikian juga halnya dengan masalah, kesukaran, dan penderitaan.
Kita harus menanggapinya sebagai sesuatu hal yang normal, yang bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kepada diri saudara dan juga saya. Jadi, mesti menerima itu sebagai hal yang normal. Langkah yang kedua adalah berhenti meratapi diri sendiri. Meratapi diri untuk sesaat adalah hal yang wajar, normal. Tetapi kita jangan meratapi diri terus-menerus. Jangan berpikir bahwa saudara sendiri adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Ingat, semua orang di dunia ini juga mengalami penderitaan. Dengarkan 1 Petrus 5 ayat 9. Dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi mulailah stop meratapi diri. Ketika saudara punya masalah, stop meratapi diri. Berhenti meratapi nasib. Karena sikap meratapi nasib itu sebenarnya memperburuk keadaan, menambah masalah, mematahkan semangat juang kita untuk bangkit dari keterpurukan, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jadi mulailah untuk tidak meratapi diri. Sebelum saya teruskan, saya ingin menyampaikan hal ini. Di dalam diri saudara dan saya terdapat kekuatan. Ya, di dalam diri saudara dan diri saya ada kekuatan. Pertanyaannya, dari mana saya tahu? Apakah saya omong? Ya, ini benar. Mari kita lihat Markus 12 ayat 30. Tuhan Yesus katakan begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan kata kalimat dengan segenap kekuatan. Dengarkan, tidak mungkin Yesus menyuruh kita untuk mengasihinya dengan segenap kekuatan kalau di dalam diri kita tidak ada kekuatan. Yesus tahu bahwa dalam diri saudara dan saya ada kekuatan, makanya dia menyuruh kita untuk apa? Mengasihinya dengan kekuatan. Jadi dari kata-kata Yesus ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang dalam diri setiap orang, Anda dan saya, terdapat kekuatan yang luar biasa yang bisa kita gunakan untuk bangkit daripada keterpurukan. Itu sebabnya saya ingin menegaskan ini sekali lagi. Stop meratapi diri. Karena meratapi diri itu hanya memperlemah kekuatan saudara. Saudara makin terpuruk. Yang perlu saudara lakukan sekarang adalah bangkit dari keterpurukan. Singkirkan ratapan, hiduplah di dalam kekuatan yang sudah Tuhan taruh dalam diri saudara. Mereka yang suka meratapi diri, menurut saya mereka itu tidak sadar atau belum menyadari kalau dalam diri mereka Tuhan sudah menaruh satu kekuatan kepada mereka untuk mereka bisa bangkit. Jadi saya ingin memberitahu kita bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan biarkan masalah saudara memperlemah kekuatan saudara. Yuk bangkitlah, bangkitlah. Ada kekuatan dalam diri saudara. Nah sekarang yang ketiga, hiduplah dalam penguasaan diri. Sekali lagi, hiduplah dalam penguasaan diri. Orang yang hidup dengan penguasaan diri, dia tahu membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Bisa membedakan. Terkadang kita nggak bisa ngebedain karena kita nggak menguasai diri. Jadi jangan biarkan kita dihancurkan atau dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita yang sebenarnya bukan kebutuhan. Yakobus 1:14 dengan menarik dicatat begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, akibatnya ia akan melahirkan maut. Saya yakin tidak ada orang di tempat ini di MDC Batam yang bercita-cita punya keyakinan yang akan melahirkan maut dalam kehidupan mereka. Saya yakin saudara nggak menginginkan itu. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, kuasailah diri. Saya percaya orang yang menguasai diri adalah orang yang memiliki pengetahuan dengan luas.
Jadi kita perlu punya pengetahuan yang luas juga, sehingga bisa mengerti tentang apa kebutuhan, apa itu keinginan. Sebab tanpa pengetahuan akan hal itu, hidup kita pasti hancur, maut yang akan mengikuti kita. Zaman sekarang ini tidak susah untuk mendapatkan pengetahuan. Banyak banget informasi penting yang beredar di sosial media yang bisa saudara pelajari kapan saja ketika saudara mau. Jadi jangan menutup diri, meratapi diri, tapi mulai cari akses kepada informasi yang saudara bisa ambil untuk bangkit lagi. Sekarang langkah yang terakhir, langkah keempat. Jadikan Yesus sebagai jangkar kehidupan kita. Sekali lagi, jadikan Yesus sebagai jangkar kehidupan kita. Nah, menjadikan Yesus sebagai jangkar kehidupan artinya kita beriman kepadanya. Kita berdoa kepadanya, kita berharap kepadanya, dan kita pegang janjinya. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan kepada kita pertolongan. Meskipun mata jasmani kita tidak bisa melihat secara langsung, tetapi mata rohani kita bisa melihat dan meyakini bahwa ada malaikat Tuhan yang senantiasa menjagai kita. Keyakinan seperti itulah yang dituliskan di dalam Mazmur 34 ayat 8-11, dilanjutkan ayat 16, ayat 18 sampai 21. Saya ingin kita membaca ayat-ayat itu sebagai berikut. Dikatakan demikian, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ayat 10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11 menarik, dikatakan demikian, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai jangkar kehidupannya, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru, ini yang Tuhan lakukan, maka Tuhan mendengar. Bukan hanya mendengar, kalimat berikut katakan, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, masalah orang benar itu memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum istirahat hari ini, malam ini, yuk fokus kepada Yesus. Dia adalah jangkar kehidupan kita. Percayalah kepadanya, ikutilah jalan dan kehendaknya. Hiduplah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini buat firman Tuhan yang datang kepada kami. Memberitahu kami bahwa Tuhan adalah jangkar kehidupan kami. Kapal buatan manusia, dia bisa kuat karena jangkar yang dibuat juga oleh manusia. Kami percaya bahwa hidup kami akan kuat karena kami bukan punya jangkar buatan manusia, tapi kami punya jangkar yang hebat, yaitu Yesus sendiri. Tuhan, malam ini saya berdoa kepada umat-Mu, di mana saja mereka berada mendengarkan ini. Biarlah mereka menaruh pengharapan mereka kepada Engkau saja. Bantu kami semua untuk hidup berkenan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.